Indonesia adalah negeri yang terpandang dengan kekayaan sumber daya. Di balik rupanya yang menawan, ada 1001 aturan ditegapkan demi tercapainya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terpatri bukanlah keadilan yang merata, namun seolah tangisan menjerit dan jiwa merajalela mencari dinamika keadilan. Haruskah begini? Yang di atas terus tertawa dan yang di bawah terus terisak. Sebab kehidupan bukan tentang hari ini dan esok, namun ada hari lusa yang menanti dan hari esok yang menyongsong. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik atas pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum, dan juga lemahnya penerapan berbagai aturan. Hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah. Istilah ini mungkin sudah lumrah, bahkan sudah menjadi rahasia umum negara kita tercinta saat ini, bahwa hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam kutip tumpul ke atas, runcing ke bawah. Maksud dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi. Coba bandingkan dengan para tikus berdasi yang notabene-nya adalah para pejabat yang ekonominya kelas atas, yang terjerat dengan kasus korupsi dan suap. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai masalah kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sikap kekeluargaan. Namun, berlangsung dengan persidangan yang dipersulit, bahkan menjadi sangat tidak logis. Sementara di luar masih banyak tikus berdasi yang berkeliaran dengan senang dan santainya menikmati uang rakyat yang acap kali disalahgunakan untuk hal yang bersifat pribadi. Bukannya menyejahterakan rakyat, namun sebaliknya membuat rakyat menjerit seolah mencari di mana keadilan negeriku. Rasanya sangat tidak adil melihat kasus ini. Seorang koruptor yang merugikan negara sebesar 1 miliar rupiah hanya dihukum 4 tahun penjara. Sedangkan seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dihukum 2,5 tahun. Sungguh miris. Keadaan ini yang kurang disadari dalam hubungannya dengan kehidupan hukum di Indonesia, seperti pada Undang-Undang Dasar Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kalau ini diterapkan, proses penyelesaian hukumnya pasti berjalan dengan baik dan akan adil tanpa berpihak pada kaum yang kuat dan lemah, tikus berdasi, atau kepompong yang menjerit. Ada diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tak memiliki uang. Antara mereka, ada yang berkuasa dan yang tak punya kekuasaan. Keadilan bagi semua hanyalah kamuflase saja. Namun, realita hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan menyanjung kaum elit. Penegak hukum lebih banyak mengabaikan realitas yang terjadi di masyarakat ketika menegakkan undang-undang atau peraturan. Lalu, bagaimana cara agar hak asasi manusia untuk diperlakukan sama di depan hukum ini dapat dipenuhi? Solusinya adalah memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum dan memperberat hukuman bagi koruptor dan penerima suap, serta mencopot semua aparat negara yang terbukti melakukan korupsi dan menerima suap. Dan juga, setiap warga negara wajib menaati Undang-Undang Dasar Pasal 28D Ayat 1.
Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada lagi kasus hukum yang berat sebelah, dan hak asasi manusia tentang perlakuan yang sama di depan hukum akan terpenuhi.